Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 6 Agustus 2022, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Insinyur Harun Al-Rashid Lubis MSc PhD dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB dengan topik apakah kemacetan kota bisa diatasi? Transfer pengetahuan dan kegagalan kebijakan. 2. Profesor Insinyur Joko Santoso Abisuroso PhD dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB dengan topik peranan tata ruang dalam adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan laut. 3. Profesor Dr. Insinyur Rubianto Kapid dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB dengan topik menelusuri jejak kehidupan fosil mikro nanoplankton. Kepada Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk memasuki ruangan. Kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, serta tamu undangan, luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Insinyur Harun Al-Rashid Lubis, MSc PhD, dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, dengan judul orasi, apakah kemacetan kota bisa diatasi, transfer pengetahuan dan kegagalan kebijakan. 2. Profesor Insinyur Joko Santoso Abisuroso, PhD, dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB, dengan judul orasi, peranan tata ruang dalam adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan laut. 3. Profesor Dr. Insinyur Rubianto Kapit, dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, dengan judul orasi, menelusuri jejak kehidupan fosil mikro nanoplankton. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat ITB dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Insinyur Edwan Kardena, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Harun Al-Rashid Lubis, MSc PhD. Pimpinan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB yang saya hormati, para hadirin yang menghadiri sidang orasi ilmiah Guru Besar, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Profesor Insinyur Harun Al-Rashid Lubis, MSc PhD. Profesor Harun Al-Rashid Lubis lahir di Medan pada tanggal 19 Oktober 1961. Beliau adalah di kelompok keahlian rekayasa transportasi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, TMT Guru Besar Pembina tahun 2019. Beliau beristri Erlinda Y. Kasim, kemudian mempunyai anak dan mantu serta cucu Haikal, Muti, Anartaka, cucu Afia dan Nabila. Riwayat pendidikan, Profesor Harun selesai sarjana Teknik Sipil ITB pada tahun 1984, kemudian melanjutkan program MSc Engineering di Institute for Transport Studies University of Leeds di United Kingdom. Lanjut juga ke PhD di tempat yang sama dan selesai pada tahun 1995. Kemudian juga beliau mengikuti kursus reguler Lemhanas Angkatan ke-37 pada tahun 2004.
Di dalam gambar tampak Profesor Harun itu yang di sebelah kanan atas disebut sebagai kuya sipil ini setelah OS tahun 1981 ini. Kemudian di sebelah kiri itu Profesor Harun bersama istri dan anak di Leeds setelah selesai PhD di tahun 1995. Kemudian riwayat kerja, beliau setelah menjadi dosen di ITB sempat menjadi anggota Majelis Departemen Teknik Sipil tahun 98-2001, kemudian juga menjadi Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur LPPM ITB, kemudian sempat menjadi Direktur Pusat Penelitian Wilayah dan Infrastruktur, juga menjadi anggota Dewan Riset Nasional bidang manajemen transportasi di kurun waktu 2009 sampai 2012 maksud saya. Kemudian berikutnya dari 2019 sampai 2021 beliau sempat menjadi Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia, kemudian di Kadin, WKU Infrastruktur, Komtab Perumahan, dan Dewan Pakar Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia. Selanjutnya pengalaman organisasi dan kegiatan prosesi. Sejak mahasiswa beliau aktif, ya sempat menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil di tahun 83-84, kemudian menjadi anggota tim pemantau dan evaluasi kebijakan transportasi nasional di kantor Menko Perekonomian, anggota tim teknis revitalisasi perkeretaapian nasional, dan juga anggota Dewan Riset Nasional bidang manajemen dan teknologi transportasi di Kementerian Riset dan Teknologi. Berikutnya riwayat jabatan beliau. Beliau menjadi asisten ahli masuk sebagai dosen di bulan April tahun 87, kemudian menjadi asisten ahli Mei 94, lektor muda tahun 96, lektor madya tahun 98, lektor tahun 2001, lektor kepala 2004, dan guru besar pada tanggal 31 Juli tahun 2019. Kegiatan penelitian, beliau aktif menjadi principal investigator pada penelitian skala nasional, juga menjadi anggota tim ASEAN Regional Research Program in Energy and Emission, Collaborative Research in Mitigating Emission from Urban Transport di AIT, bekerja sama dengan Pusat Penelitian Energi ITB. Kegiatan penelitian yang lain, beliau terakhir sebagai Ketua Pelaksana Kajian Review Rencana Induk Perkeretaapian DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kemudian juga sebagai Ketua Pelaksana Second Opinion Kelayakan Unsolicited LLT Pulau Gebang, Joglo DKI Jakarta. Selama berkiprah di akademik, beliau telah mempublikasikan 72 makalah dalam bentuk jurnal proceeding baik internasional maupun nasional. Sebagai pembimbing profesor, beliau telah membimbing 65 mahasiswa program sarjana, 30 mahasiswa program magister, dan 5 mahasiswa doktor. Profesor Harun mendapatkan Satya Lencana 10 tahun dari Presiden RI, kemudian penghargaan pengabdian 25 tahun Rektor ITB, kemudian juga penghargaan pengabdian 30 tahun Rektor ITB pada tahun 2021. Saya kira demikian pimpinan sidang kurikulum vitae dari Profesor Insinyur Harun Lubis. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami persilahkan Profesor Insinyur Harun Al-Rasyid Lubis, MSc PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Saya persilahkan. Yang saya hormati Ketua MWA ITB, Ibu Yani, yang menyempatkan hadir. Yang saya hormati juga Ketua Senat Akademik ITB, Mas Hermawan, Rektor dan Wakil Rektor yang berkesempatan hadir, Ketua Forum Guru Besar ITB, Pak Edi,
para guru besar lainnya, tamu undangan yang hadir, baik yang hadir di Aula Barat ini maupun yang sempat ikut lewat Zoom maupun streaming YouTube. Hadirin hadirat sekalian, pertama-tama saya berterima kasih Bapak Ibu menyempatkan hadir di pagi hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, khususnya pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk mendengar orasi kami bertiga. Bapak, Ibu-Ibu, saat ini lebih dari 50% penduduk dunia bermukim di daerah perkotaan dan terus akan meningkat, diperkirakan 70-75% pada tahun 2045. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut, di mana pada tahun 2045 jumlahnya akan meningkat 1,5 kali lipat menjadi 6 miliar penduduk perkotaan. Urbanisasi yang cepat dan meningkatnya kepadatan di Indonesia ini akan terus semakin besar dan tinggi dan akan mendorong permintaan beragam barang dan jasa, dan pada gilirannya akan membutuhkan pelayanan angkutan yang memadai dan reliable. Sampai sekarang beragam langkah sudah dilakukan, diupayakan untuk mengendalikan kemacetan perkotaan di kota-kota besar dunia, juga di kota-kota besar di Indonesia. Berita dan diskursus tentang kemacetan kota sudah sepadan, ya, seperti kita membicarakan ramalan cuaca, terus-menerus kita bahas. Namun cuaca tak kunjung bersahabat, macet pun berlanjut dengan beragam alasan. Mulai dari ketidaktertiban kita berlalu lintas, pertumbuhan kendaraan yang melebihi pertumbuhan kapasitas atau panjang jalan, promosi angkutan umum yang belum optimal, bangun mal di mana-mana, bahkan di jalan yang sudah berjajar malnya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, bisa dibantu next ya. Mari kita mulai dengan apa sih sebetulnya kemacetan itu. Dari perspektif engineering itu ada dua kategori. Apa yang kita sebut dengan recurrent, yang kita alami sehari-hari, pasti Bapak Ibu mengalami, dan kita ketahui pada jam berapa dan kemana selalu polanya seperti itu terus. Jadi ini selalu berulang setiap hari. Kemudian ada yang kita sebut dengan non-recurrent, incidental, kalau ada event dan seterusnya. Biaya sosial akibat kemacetan ini sudah sangat besar. Banyak perkiraan seperti di Jabodetabek itu sudah mencapai 100 triliun rupiah. Di Jakarta mungkin separohnya. Di Bandung Raya juga kami perkirakan paling kecil itu 25 triliun setahun. Akibat waktu yang terbuang, biaya kesehatan, bensin yang boros, dan seterusnya, terutama waktu yang sangat berharga. Dalam rekayasa lalu lintas ini mungkin bisa dilihat secara sederhana, polanya seperti itu. Mungkin lancar di tengah malam, mulai bekerja, mulai macet, dan seterusnya. Ini gambar yang kiri adalah gambar ketika COVID udah mulai mereda di Vietnam. Kita ketahui di Vietnam ini juga banyak motor. Ya, ini situasinya secara engineering ini kita gambarkan seperti itu polanya. Nah, tugasnya insinyur itu
Bagaimana bisa mencoba mengatur, mengendalikan dengan geragam alat kendali. Jadi terakhir barangkali kita ketahui semuanya ini udah semakin canggih alat-alatnya. On demand, online, di bawah aspal juga ada detektor dan seterusnya. Kemudian tentunya yang tidak kalah penting adalah masalah tertib lalu lintas, ya. Itu ada istilah 3E, yang penting juga education, engineering, yang kemudian juga yang sangat penting lagi itu enforcement. Jadi kadang ini yang kurang ditegakkan, bahkan nggak usah jauh-jauh dari gedung sini kita melihat anomali seperti itu, terutama pemanfaatan trotoar. Nah sekarang tentunya kita dihadapkan kepada teknologi digital yang diimpikan oleh para insinyur. Kalau tadi kita mengatur kendaraan, sekarang bagaimana kendaraan kita buat makin pintar. Artinya dia autonomous, connected, kalau bisa pakai baterai, lalu di-share. Jadi ini pekerjaan para insinyur banyak sekarang di mana-mana untuk menciptakan kendaraan yang autonomous, bisa membaca situasi dan tidak akan terjadi tabrakan. Namun macet dan solusinya ini banyak dilihat dan bisa dilihat dari perspektif yang sangat luas. Saya boleh ibaratkan kayak 6 orang buta memegang gajah gitu. Masing-masing akan melihat persepsi dan bahkan usulannya juga bisa berbeda. Saat ini kita dihadapkan, alhamdulillah sudah mulai mereda COVID. Kita mengalami pembatasan yang sangat menekan pelayanan angkutan umum terutama. Kemudian juga kita punya komitmen global ya Indonesia untuk menargetkan net zero emission 2060. Nah, peran daripada sektor transportasi ini sangat signifikan bila kita bisa menekan jejak karbon. Ini data global, paling tidak 27 itu sama dengan industri, masing-masing itu sumbangan emisi global CO2 yang bisa kita upayakan kurangin dari sektor transportasi. Yang paling besar tentunya ketenaga listrikan yang kita ketahui menggunakan batu bara. Nah, apa solusinya? Ada 3 cara biasanya. Pertama, insinyur selalu bilang, mari kita tambah kapasitas. Kemudian orang psikologi atau yang mengenal dengan social science, dia bilang, kenapa harus selalu nambah kapasitas? Kenapa tidak kita ganggu saja di mana? Kita coba tekan, baik ruang dan waktu. Bagaimana biar bisa tersebar. Yang ketiga tentu dengan intervensi teknologi. Bisa next, agak lambat ini. Nah sekarang fenomenanya agak unik dan kami memperhatikan kok agak anomali ya masih kita di Indonesia. Yang pertama itu adalah udah dimulai diketahui bahwasanya pemilikan kendaraan sejak tahun 2004 minimum, beberapa negara di Eropa itu sudah mulai menurun karena ada sharing ekonomi. Ini sudah terjadi. Kami mengumpulkan data di Indonesia ini kita belum terjadi ini penurunan, masih naik terus motor, mobil dan seterusnya. Dan sekarang istilah-istilah terminologi untuk angkutan, mobilitas juga sudah mulai bergeser. Dulu berbicara tentang connectivity, mobility, sekarang semuanya bicara tentang pelayanan. Khususnya apa yang disebut dengan mobility as a service. Jadi di masa depan, peran daripada MAS ini seolah-olah ingin menantang pelayanan angkutan pribadi. Bagaimana biar bisa orang yang menggunakan angkutan pribadi berubah pikirannya, untuk mau menggunakan angkutan umum dengan segala upaya membuat nyaman, membuat koneksi, kemudahan-kemudahan dan lain-lain. Ini sedang bergerak di semua kota besar. Problemnya di Indonesia kita punya masalah motor. Jadi motor ini menjadi dilema tersendiri. Ini pertumbuhan kendaraan hampir 7 kali 8 kali lipat dari mobil. Motor ini luar biasa, bahkan di Jakarta itu motornya lebih banyak daripada penduduknya. Di Indonesia separuh, jadi 2 orang ada 1 motor. Di Jakarta, motornya melebihi penduduknya yang 10 juta, ada 16 juta. Kami menghitung dengan 82% populasi motor, ini minimum ya menyumbang separuh bahan bakar menggunakan.
Thus, pasti emisi juga sama. Karena banyak yang dibakar, energi, tentu emisinya juga ekivalen. Ada angka-angkanya, berapa ton gitu setahun. Sepeda motor luar biasa, truk juga luar biasa karena menggunakan solar. Ini emisi lokal yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kebetulan kita di Bandung nih ya, di ITB. Coba kita renung ya, jadi bahan renungan kita bersama. Ini iseng-iseng, saya undang teman-teman di WAK gitu ya. Ada yang komentar, good luck Kang Emprof, sukses ya. Mungkin perlu kita renungkan. Kota Bandung banyak menghasilkan para perencana yang handal, lulusan sipil, arsitek, planologi, dan lain-lain. Tapi kok lalu lintasnya masih semrawut? Ya saya jawab, leres, why gitu ya. Mari kita renungkan. Ada sobat yang kedua, bisa dibantu nih nextnya, agak macet ya. Selamat juga, semoga bisa benahin lalu lintas Bandung, jadi lancar, entah kapan gitu. Ya tergantung kepala daerah, mau dengar Bapak enggak gitu, hehehe. Loh kok lempar tangan sembunyi batu gitu bercandanya. Ada seorang yang namanya Lewis Mumford, ini hidup di New York, 1895-1990, dia buat buku banyak, scientist, historian, The City in History. Dia mengatakan bahwasannya, kalau kita tambah jalan-jalan terus, jalur-jalur jalan untuk mengatasi kemacetan, itu ibarat kita melonggarkan sabuk untuk mengatasi obesitas. Jadi dia menyarankan, upayakan trip making itu pendek jaraknya. Usahakan pemukiman dekat dengan kantor, dekat dengan industri, dan seterusnya. Tapi kalau hal-hal seperti itu, kita upayakan dengan membangun jalan tol, tambah lagi jalan tol, tambah lagi jalan tol, nanti akan terjadi traffic yang merayap. Kemudian penduduk akan mencoba berpindah tempat menjadi sprawl. Saya agak membayangkan bisa jadi masuk ibu kota Jakarta nanti, tol kita semua akan 2 lapis. Sebagian udah. Kira-kira itu bahan renungan kita pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu-Ibu, saya lanjutkan menyampaikan tentang sejarah, polemik, masalah, transfer pengetahuan tentunya. Kita di negara berkembang khususnya banyak yang sekolah, kami dosen, para birokrat, anggota dewan, melakukan studi banding, konsultan asing datang ke kita, semua kita belajar dengan beragam negara. Transfer pengetahuan dan kebijakan tentang pembenahan transportasi kota dari mancanegara ke tanah air berlangsung dengan banyak cara dari berbagai sumber dan sudah berlangsung puluhan tahun. Setidaknya udah 50 tahun silam. Ketika itu kerangka, model, dan tools untuk mendiagnosa mulai diimpor dari negara maju. Secara formal, ada sejumlah kalangan profesional baik di pemerintahan maupun di entitas swasta, termasuk para dosen, pernah mengenyam pendidikan pasca sarjana terkait bidang perencanaan dan rekayasa transportasi di berbagai negara di mancanegara. Bertumbuhnya civil society, masyarakat, warga setempat dalam advokasi angkutan-angkutan sehari-hari, angkutan kota juga menambah ruang keterlibatan publik dalam proses perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pembangunan infrastruktur transportasi. Demikian juga para wakil rakyat birokrat sering melakukan studi banding. Namun yang jarang kita lakukan, ya, walaupun sudah berlangsung beragam persiapan, beragam kajian master plan, feasibility study, bahkan sampai perancangan dan delivery proyek strategis di tanah air sudah rutin berlangsung sampai sekarang. Evaluasi dan pikir ulang tentang sejauh apa dan seberapa efektif transfer pengetahuan dan efektivitas kebijakan dalam perencanaan dan dalam pencapaian tujuan pengembangan mobilitas kota yang berkelanjutan masih langka dilakukan. Kira-kira kita lagging gitu, terlambat bisa 15 sampai 30 tahun. Sebetulnya yang dekat kita tuh Singapura ya, kalau kita mau contoh. Gak jauh ya, tapi kenapa gitu? Tidak bisa tertransfer kebijakan itu. ERP, road pricing, tahun 75 udah mulai ALS, menekan bagaimana biar tidak tumbuh kendaraan. Sangat ketat gitu ya.
terakhir juga ada generasi kedua ERP. Prototipe model yang sama mulai ditransfer ke negara berkembang untuk mendiagnosa masalah yang sama. Ini udah terjadi ya, mulai dari misalnya di Singapura tahun 71, Kuala Lumpur tahun 71, Bangkok 72, Manila 75, Jakarta Metropolitan Study itu 1975, Surabaya 1977, Bandung 89, Medan Urban Transport Study tahun 90, Semarang 1995. Apa yang terjadi? Karena 15-30 tahun lagging, episode-episode ini kita jalankan dengan paralel gitu. Sehingga gagasan-gagasan juga berpacu sedemikian rupa. Ada yang masih menggunakan paradigma lama, ada yang melihat hal yang baru. Seperti itu yang berlangsung. Dan sekarang kita berada di tahun 20-an, kita berada di era digital. Alhamdulillah dengan terjadi COVID, ini juga bisa membantu kita untuk menjaga jarak dengan bisa menggunakan terutama lewat handphone yang kita miliki, umumnya orang memiliki. Next, mari Bapak Ibu sekarang kita lihat apa sih yang dikerjain insinyur-insinyur ini, tim-tim yang menyiapkan itu, dan bagaimana ini berproses di kita. Dan sayangnya memang proses ini belum sangat demokratis berlangsung. Kita menyaksikan banyak program-program pembangunan infrastruktur, khususnya di lapis atas itu ya, siklusnya itu bisa 3 langkah, notabene harus 3 langkah dilakukan dalam 1 langkah. Kita menyiapkan master plan. Semuanya kita siapkan master plan. Tolong dibantu kok agak macet ya. Terlalu cepat. Yap. Apa policy goals-nya? Apa tujuan kebijakannya? Apa policy proposalnya? Apa plan formulation-nya? Paling enggak, kalau sudah dirumuskan ada 2 stream. Pertama yang hardware dan yang software. Tapi utamanya fokus itu sering di beres-beres hanya yang hardware. Yang software ini kadang ketinggalan. Sering ketinggalan. Selalu dalam proyek-proyek pengembangan, apapun sebut, ada di situ, namun yang software itu selalu terlupakan. Yang penting sebetulnya adalah interfacing. Bagaimana bisa diefektifkan. Tentunya para model saintis bergerak yang di stream yang bawah dengan evidence base, data yang akurat, model, tools, dan lain-lain. Singkat cerita, mungkin pembelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita bisa lakukan proses ini secara transparan, membuka ruang bottom up yang lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lihat Bandung. Ini latihan dengan mahasiswa, udah lama ini, 2003 ya, 2003. Yang pasti temuannya adalah membangun jalan tol intra-urban tol Bandung ketika itu, dan sampai sekarang juga belum kelar karena lahannya susah dibebaskan. Itu mengindikasikan kontraproduktif ukuran-ukuran IQ daripada angkutan. Terutama malah nambah macet itu, kecepatannya makin menurun. Belum lagi waktu yang terbuang dan lain-lain. Menariknya sebetulnya bagaimana mengkombinasikan beragam. Ya, mengkombinasikan beragam alternatif kebijakan. Kalau mau semuanya mungkin ya mahal dan apakah lebih efektif. Jadi kita harus menyaring-nyaring. Harus bisa menyaring-nyaring. Mana yang paling efektif? Bandung. Bisa dilihat Bandung ini udah banyak melakukan ya. Ya, idealnya memang harus dilakukan secara incremental, perlahan-lahan menggunakan roadmap dengan tahapan yang incremental sedapat mungkin bisa memobilisasi sumber daya lokal. Nah ini kadang terus terang memang yang paling kiri udah mulai redup, itu pelan-pelan akan mati suri. Sekarang lagi giat di kota-kota besar gitu lewat subsidi dan lain-lain, mengadakan bus ya banyak lewat route tendering maupun lewat by the service, bus sekolah, sepeda mulai digalakan. Nah ini kira-kira roadmap yang baik ditempuh dan Jakarta sedang juga melakukan reformasi atau transformasi seperti itu.
Singkat cerita tentang arahan ini, bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap kendaraan pribadi. Mungkin bahasa singkatnya itu aja, dan mengupayakan perpindahan ke angkutan umum. Yang lain tentunya ada isu-isu penting, bagaimana mengatur tata ruang dan juga mengatasi keterbatasan fiskal. Dan juga bagaimana membenahi soft ya masalah tata kelola. Baik, ini cerita di Jakarta. Idealnya seperti itu senarionya. Bagaimana bisa terus kita meningkatkan, sebaliknya menekan pribadi. Targetnya 60% tahun 2039. Angka-angkanya udah menakjubkan, pergerakannya juga menakjubkan, 88 juta di Jabodetabek, 40 juta di DKI. Biaya yang dikeluarkan juga sudah saya sebutkan tadi, 100 triliun, kemudian 40 sampai 60 triliun di DKI Jakarta. Yang kedua tentunya ini bagaimana mengelola ruang, strategi tata ruang ya kita sebut demikian. Strategi tata ruang ini penting sekali, bagaimana kita bisa mengupayakan pemukiman, kepadatan, kegiatan mix di dekat dengan stasiun transit. Banyak agenda dilakukan, sudah ada keluar aturan, namun kelihatannya masih piecemeal. Kita perlu bekerja lebih cepat lagi, bagaimana bisa merumuskan hal-hal yang sangat masih banyak menjadi hambatan. Terutama bagaimana kita bisa juga menangkap value daripada penambahan nilai akibat investasi infrastruktur. Ini juga lagi disiapkan guidelines-nya dan sedang dikaji. Katanya di Menko sedang disiapkan perpresnya untuk itu. Next, urgensi logistik, ini cerita lama, seperti contoh yang kita hadapi sehari-hari. Bagaimana kendaraan e-commerce. Di ITB dengan lintas fakultas, teman-teman juga bekerja, terutama ini dari FTMD ya, membuat kendaraan 3 roda elektrik, biar bisa mengangkut lebih banyak daripada menggunakan sepeda motor. Money talk. Duit bicara untuk mengembangkan ini semua. Namun yang penting lagi sebetulnya adalah dari logika yang lain, sebetulnya duit itu parkir aja, akan mengalir sesuai hukum gravitasi kalau ada kepastian dan prosedur yang jelas. Pemikiran yang lebih sebaliknya adalah bagaimana kita bisa menekan capex. Ini yang jarang dilakukan, dan juga bisa menggunakan lokal konten, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini juga sedang terus kita lakukan dari beragam lintas, dan kebetulan Pak Dodot ini hadir ya. Ngeri-ngeri sedap ini bicara metro kapsul gitu ya. Tapi idenya luar biasa. Jadi lintas fakultas teman-teman ya kita terus mendorong ini ya. Bagaimana caranya, karena untuk membuat mocking itu udah triliunan angkanya. Jadi sangat menantang. Next. Ya ini tata kelola, ini maaf singkat akan saya sampaikan, sekarang semuanya bekerja dengan silo. Seolah-olah yang jadi tujuan itu project, bukan project itu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Aset berakumulasi, namun tidak ada integrasi. Ini jadi PR terutama dari sisi jalan raya ya. ITB saja udah memisahkan portofolio, busway, Transjakarta udah memisahkan portofolio, namun jalan raya yang hitam ini sampai sekarang masih belum memisahkan portofolio. Kita masih punya masalah di sini, yang lain sudah mulai. Bus udah, yang lain jalan tol sudah gitu. Kenapa jalan biasa tidak gitu ya? Jadi ini perlu dipisahkan antara regulator dan operator. Ini beberapa agenda, banyak sekali transfer pengetahuan dan kegagalan yang bisa tercatat, namun secara singkat ini masih terus menjadi tantangan bagi kami, ini sejak 2011, tapi apakah masih dalam on the track? Umumnya secara undang-undang juga kita bisa bahas apakah masih on the track semua, termasuk juga rencana-rencananya. Jadi kadangkala ini master plan hanya master plan dirjen, ya bukan master plan merah putih. Begitu masuk ke keuangan, ntar dulu gitu. Nah inilah persiapan master plan mestinya harus bisa ya mengajak semua kalangan. Terakhir kami meluangkan waktu banyak bersama komunitas, kampus dan lain-lain, berdiskusi tentang bagaimana 2025 prioritas infrastruktur.
Walaupun di Bappenas juga sudah menyiapkan, namun sampai tahun depan paling tidak kita harus bisa membukukan ini. Dari tema-tema yang banyak udah berlangsung dan sedang berjalan terus. Baik, saya masuk ke penutup ini, terakhir. Kemacetan transportasi kota yang terus meningkat, ini membawa masalah lingkungan, keselamatan perjalanan, keterlambatan waktu produktif terbuang percuma. Banyak orang mungkin berpendapat bahwa ini adalah masalah klasik dari eksternalitas hasil pilihan komunal, sosial, yang dapat segera diperbaiki melalui mekanisme pasar atau pricing teori. Namun dalam kenyataannya, jawabannya tidak begitu mudah, walaupun sudah kita lakukan beragam upaya. Jadi yang paling penting sekali lagi, pertama adalah mari kita siapkan mobility plan, dan Bandung juga sedang mengemas, mudah-mudahan sudah kelar, walaupun sudah berulang kali kita kemas. Semua kota besar Jakarta sedang melakukan itu, sebaiknya dijalankan dengan lebih partisipatif. Kedua, rencana strategis itu harus dikaitkan dengan kemampuan kita, pendanaan yang eksplisit dan terukur. Tidak semua Pemda itu punya kocek yang mencukupan. Yang paling penting lagi adalah bagaimana dipertimbangkanlah secepat mungkin membentuk satu badan otorita. Ada pepatah Korea yang mengatakan, kalau terlalu banyak kapten, kapal juga bisa nyampe ke gunung. Kita bisa bercontoh ke Delhi Metro, bagaimana Delhi Metro itu seorang otorita bisa menentukan titik stasiun, tidak bisa diveto lagi oleh gubernur maupun wali kota. Saya nggak tahu itu kapan kita bisa lakukan, tapi kita udah punya BPTJ ya di Jakarta, walaupun belum begitu powerful. Keempat, tentunya badan otorita harus membahas prinsip-prinsip tata kelola dan regulator yang baik. Proyek kalau di-assess harus didasarkan, ini jadi PR kita bersama, metodologi yang konsisten dengan proses perencanaan yang transparan dan dilengkapi dengan prosedur dan codes ya, tata cara dan lain-lain, termasuk hitungan-hitungan yang intangible, prosesnya harus juga dibakukan. Ini kesimpulannya, jadi rekomendasi terakhir dari kami. Untuk menyelesaikan masalah urban transport, paling nggak harus ada 3 pilar. Nggak bisa ditawar-tawar, harus ada otorita yang jelas, master plan yang terintegrasi, sumber daya yang cukup, baik dari swasta maupun dari public funding. Kedua, ini PR kita bersama, Bapak Ketua Guru Besar dan komisi-komisinya, bagaimana kita bisa lanjut melakukan kerja lintas disiplin, terutama untuk menyambut atau mengantisipasi ya dunia masa depan ini yang kita sebut dengan akan autonomous, connected, electrified, dan sharing. Dan ini perlu kerja bareng-bareng, tidak bisa dari 1 atau 2 disiplin ilmu saja. Baik, kembali ke pertanyaan di slide pertama. Ini jawabannya nih. Mudah-mudahan ini jawaban yang diminta Pak Delik ya. Jangan kayak judul koran gitu ya. Permasalahan transportasi dan kemacetan kota dapat diselesaikan bila masyarakat mengubah kebiasaan perilaku atau perjalanannya, yakni menggunakan angkutan umum. Namun ya, masyarakat mau pindah ke angkutan umum kalau layanannya nyaman, mudah, dan ongkosnya murah. Untuk bisa nyaman dan murah, kita harus punya resource stock, money talk, fiskal, inovasi, dan investasi. Nah, inilah yang sekarang menjadi tanda tanya besar, bagaimana dengan keterbatasan fiskal, upaya-upaya kita untuk menemukan inovasi, bahkan tadi dari sisi capex kalau kita bisa tekan, termasuk juga lokal, dan di tengah jalan bagaimana kita bisa mempropagandakan, karena ilmunya nggak roket-roket science banget begitu. Baik, Bapak Ibu-Ibu, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih sampai ngomong sebentar ini dengan keberadaan saya dari kecil gitu ya, umur lebih separuh udah di Bandung,
inilah Harun gitu. Ini keberadaan saya di sini nggak mungkin tanpa ada para mentor ya, para mentor, rekan. Mungkin saya ingin membacakan sejenak. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, sekretaris, dan seluruh anggota Forum Guru Besar yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kemudian rektor dan wakil rektor, para dekan ya dan wakil dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, para guru-guru saya yang telah mendidik ya, mentransfer ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik. Pada mantan rektor yang kebetulan hadir ataupun tidak hadir, juga mantan warek ya Pak Aca, kemudian Ibu Ira, ya mantan dekan-dekan FTSL yang kebetulan hadir, termasuk mantan-mantan warek rektor ya. Saya ucapkan terima kasih, terutama juga kepada senior yang sudah mendahului kita ya, Pak Trisno, almarhum Pak Aji, saya putra, Pak Sahari mungkin nggak kelihatan atau kelihatan, Pak Sahari udah juga sepuh, Pak Rizal, ya terima kasih bersama Bu Putih, Bu Herlin, ya, kemudian Pak Masur, kolega-kolega dari Raya Transportasi, Pak Ade, Pak Rudi, Pak Bambang, ya semuanya, juga kolega-kolega kami yang di pusat-pusat penelitian yang sering berinteraksi. Para mahasiswa, khususnya kolega dosen, ITB semuanya, rekan-rekan sejawat, alumni khususnya Angkatan 79, kemudian lembaga pemerintah pusat, daerah, Pemda, Bandung, Jakarta, dan lainnya, BUMN, juga entitas yang selama ini sudah membuat semacam laboratorium hidup ya kepada kami dan mahasiswa. Juga terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan asosiasi yang sempat hadir juga ya, dari MPI, Masyarakat Infrastruktur, Himpunan Ahli Pelabuhan, Ikatan Manajemen Proyek, kemudian LSM CSO, IPKC, MTI, HUD, Housing Urban Development, MASKE, Masyarakat Konservasi Energi dan Efisiensi, juga rekan-rekan Kadin, PUPR dan Infrastruktur. Dan khususnya kepada keluarga kami, istri saya, anak-anak. Terima kasih atas doa kalian dan dukungannya, sehingga saya dapat menjalankan tugas sebagai dosen ITB dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya terakhir membacakan ikrar ya, atau Code of Conduct ini yang biasa kami lakukan di ITB. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengemban amanah sebagai guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 6 Agustus 2002, Harun Al-Rasyid Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.